Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya di sana? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya ya, Bu Yayu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Kali ini bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya di sana? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya ya, Bu Yayu di sini. Senang sekali bisa bertemu kalian kembali. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah ya. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Semoga kalian di sana diberikan kesehatan selalu ya. Oke, untuk pertemuan pertama kali ini, Bu Yaya akan menyampaikan bahwa materi pada semester 2 ini untuk prakarya dan kewirausahaan atau PKWU itu materinya adalah tentang makanan internasional, gitu ya. Nah, namanya internasional berarti makanan khas luar negeri gitu ya anak-anak ya. Diawali dengan materi pertama ini pasti perencanaan. Jadi dalam membuat sebuah usaha, baik usaha itu kerajinan, pengolahan maupun yang lainnya itu pasti diawali dengan yang namanya perencanaan usaha. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana membuat perencanaan usaha makanan internasional. Nah, seperti itu ya. Oke, sebelum memulai usaha makanan internasional, hal-hal yang harus diperhatikan itu yang pertama adalah tentukan jenis makanan internasional yang akan kita buat. Ya, jadi kita harus menentukan jenis makanan internasional apa yang akan kita buat, misalnya pizza atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Sama ya, tidak hanya makanan internasional, jadi usaha-usaha yang lain tentu saja pasti harus menentukan jenis usaha yang akan kita buat. Kemudian yang kedua itu mengolah makanan dengan tepat. Jadi kita harus bisa mengolah makanan sesuai dengan bahan-bahan atau resepnya, atau bisa ditambah dengan resep rahasia kita, misalnya seperti itu. Rasanya bagaimana? Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi mengolah makanan dengan tepat. Ya, jadi dengan baik, dengan kualitas yang baik pula rasa, bentuk, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah gunakan bumbu yang tepat. Nah, ini sudah disinggung tadi, menggunakan bumbu yang benar-benar sesuai dengan bahan atau resepnya. Itu nanti akan menambah cita rasa dari makanan tersebut. Nah, kemudian yang keempat, carilah lokasi yang tepat. Nah, harus mencari tempat usaha yang cocok dengan makanan yang akan kita buat. Jadi jangan sampai tidak sesuai, gitu ya. Misalnya kita menjual pizza. Nah, kita menjualnya pizza dengan harga yang agak mahal dijual di lingkungan sekolah. Nah, mungkin itu belum tepat. Nah, mungkin harganya bisa dijangkau oleh siswa. Nah, itu baru sesuai dengan tempat usaha gitu. Kemudian yang kelima, tentukan harga yang bersaing. Nah, ini ya namanya harga. Jadi, harganya jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu murah. Jadi, bisa bersaing dengan produk yang lain. Ya, jadi gitu, harganya terjangkau sesuai dengan segmen pasar. Kemudian yang keenam itu berikan pelayanan prima. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi memberikan pelayanan kepada pembeli atau konsumen. Nah, membuat konsumen itu akan kembali lagi kepada usaha kita. Nah, jadi biar mereka itu setia pada usaha kita gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah konsisten dalam pelayanan. Jadi konsisten itu maksudnya adalah berpegang teguh gitu tidak berubah-ubah gitu ya. Jadi konsisten dengan pelayanan kita itu memberikan pelayanan yang baik. Nah,
pelayanan prima yang baik, jadi tidak berubah besok lagi kalau sudah konsumennya banyak, akhirnya udah gini aja. Nah, itu tidak baik. Jadi pelayanan yang kita berikan itu harus tetap kita pertahankan supaya konsumen juga akan bertahan dengan produk kita. Nah, seperti itu. Jadi ada 7 hal yang harus diperhatikan sebelum kita itu memulai usaha makanan internasional, ya. Ini ada contoh-contoh makanan internasional ya. Nanti bisa kalian baca sendiri, bisa kalian lihat makanan apa saja yang termasuk dalam makanan internasional. Kita dengarkan musik dulu ya, biar tidak sepanjang ya. Jadi seperti ini, jadi ada 7 hal yang harus diperhatikan sebelum kita memulai usaha makanan internasional. Kemudian selanjutnya adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. Jadi ada sumber daya yang harus kita butuhkan gitu ya dalam usaha, dalam sebuah usaha. Jadi sebenarnya tidak hanya usaha makanan sih sebenarnya, tetapi usaha yang lainnya juga membutuhkan beberapa sumber daya ya. Jadi yang pertama adalah yang kita kenal faktor produksi gitu ya. Sumber daya itu yang kita kenal dengan faktor produksi. Yang pertama adalah faktor produksi alam. Berarti dia datangnya dari alam gitu ya. Dari alam dan tidak buatan, contohnya adalah air. Kemudian tanah, kemudian iklim dan udara, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Nah, itu berasal dari alam karena yang muncul dari alam gitu ya, secara alamiah. Nah, jadi meskipun kita mau membuat sebuah usaha, pasti kita membutuhkan namanya faktor produksi alam. Kemudian yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu manusia ya, sumber daya manusia. Tenaga kerja itu dibedakan menjadi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kalau tenaga kerja terdidik berarti dia membutuhkan pendidikan yang tinggi ya dalam bekerja. Contohnya adalah dokter, guru, konsultan, berarti pengacara, itu berarti dia tenaga kerja yang terdidik ya karena membutuhkan pendidikan yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja terlatih, berarti tenaga kerja terlatih ini hanya membutuhkan pelatihan, jadi dia tidak perlu pendidikan yang tinggi. Nah, contohnya adalah penjahit ya. Jadi penjahit itu kan harus memiliki keahlian dalam menjahit pakaian ya. Nah, seperti itu. Kalau dia tidak berlatih terlebih dahulu, maka dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Berarti dia tidak membutuhkan pendidikan dan tidak membutuhkan latihan ya. Dia hanya mengandalkan tenaga. Contohnya adalah kuli. Jadi yang penting bisa angkat-angkat, bisa mengaduk semen dan lain sebagainya. Nah, itu bisa disebut tenaga kerja karena dia tidak perlu pendidikan dan tidak perlu latihan. Kemudian tenaga kerja itu ada dua, tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Nah, kalau tenaga kerja jasmani ini berarti tenaga kerja yang membutuhkan kekuatan fisik ya. Jadi tenaga kerja ini membutuhkan kekuatan fisiknya. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak butuh pikiran tetapi hanya lebih mengandalkan ke kekuatan fisik. Contohnya adalah kuli tadi. Nah, seperti itu. Dia kan membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Kemudian kalau tenaga kerja rohani itu tenaga kerja yang tidak membutuhkan kekuatan fisik terlalu banyak. Nah, contohnya adalah apa kira-kira? Ini ya, tidak terlalu membutuhkan kekuatan fisik banyak. Nah, contohnya adalah pengacara. Biasanya dia bekerja di tempat yang bersih gitu ya. Direktur, terus guru itu kan lebih membutuhkan tenaga pikiran gitu ya. Jadi dia
tidak sebagian besar itu membutuhkan tenaga pikiran, jadi tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan fisik. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah faktor produksi modal. Nah, modal itu menurut wujudnya ada modal barang dan modal uang. Jadi modal itu tidak hanya uang. Kalau kita itu bicara modal, pasti kita itu bicaranya pasti uang ya. Tetapi padahal tidak, tetapi berupa barang juga bisa, misalnya tanah, bangunan, mesin, nah itu juga termasuk modal. Jadi semua yang bisa dinilai dengan uang. Kemudian menurut fungsinya adalah modal perorangan dan modal masyarakat. Modal perorangan itu berarti modal pribadi ya. Kalau modal masyarakat berarti dari masyarakat modalnya itu, jadi tidak individu. Kemudian menurut sifatnya adalah modal tetap dan modal lancar. Modal tetap itu contohnya adalah tanah, gedung. Nah, peralatan itu tetap ya, dia bisa mengalami penyusutan atau usang nilainya semakin lama. Kemudian kalau modal lancar itu modal yang bisa segera diuangkan. Nah, uang itu kan modal lancar gitu ya. Kemudian menurut bentuknya ada modal nyata dan modal tidak nyata. Modal nyata itu bisa dilihat seperti tanah, uang, bangunan itu kan nyata. Modal tidak nyata berarti keahlian. Nah, itu modal tidak nyata ya, tidak bisa terlihat tetapi dia bisa menghasilkan. Kemudian menurut sumber modalnya ada modal sendiri dan modal pinjaman. Nah, modal sendiri itu berarti modal yang berasal dari kita sendiri sebagai seorang pengusaha begitu ya. Kemudian modal pinjaman itu berarti bisa dari pihak yang kedua, bisa dari bank, bisa dari perorangan. Ya, kita pinjam dari pihak kedua gitu, pihak ketiga gitu ya. Jadi bisa pinjam kepada orang lain, itu disebut dengan modal pinjaman. Nah, ini tadi ada beberapa jenis faktor produksi modal, bisa dilihat dari wujudnya, fungsinya, sifatnya, bentuknya, dan berasal dari sumber modalnya. Lalu yang keempat adalah faktor produksi kewirausahaan atau keahlian. Itu ada keahlian kepemimpinan, ada keahlian teknologi, ada keahlian organisasi. Keahlian kepemimpinan berarti dia memiliki kemampuan dalam memimpin sebuah organisasi. Jadi managerial skill gitu ya. Nah, ya jadi seorang pengusaha itu harus bisa memimpin dalam sebuah usahanya. Kemudian keahlian teknologi berarti dia bisa mengoperasikan teknologi gitu ya, bisa komputer, bisa mesin dan lain sebagainya. Itu berarti keahlian dalam hal teknologi atau technological skill. Kemudian keahlian organisasi, jadi organization skill, dia bisa mengorganisasikan sebuah usaha, bisa menjalankan mengkoordinasi pegawainya, bisa memanage usahanya. Jadi dia itu yang namanya keahlian organisasi. Jadi ada 3 keahlian yang dimiliki oleh seorang wirausaha, keahlian kepemimpinan, keahlian teknologi, dan keahlian organisasi. Nah, sekarang di sini ada 2 tugas. Yang pertama tugas individu dan tugas kelompok ya. Jadi kita bahas tugas individu dulu. Di sini adalah carilah satu jenis makanan internasional. Kemudian tentukan asal negaranya. Kemudian sebutkan ciri-ciri dari makanan tersebut. Bahan-bahan pembuatannya apa saja. Kemudian ini yang harus dipresentasikan dalam bentuk video. Kirim ke Google Classroom ya. Waktunya adalah 3 hari ya, dari mulai hari ini. Gitu ya. Kalian mempresentasikan di depan kamera gitu ya. Nanti akan dikumpulkan ke Bu Ayu itu lewat Google Classroom. Nah, itu ya. Paham ya? Mudah sekali tugasnya ini ya. Kemudian yang tugas kelompok ada 2 orang. Nah, ini terserah sekalian mau pilih kelompok yang dekat rumah atau yang mudah nanti dihubungi gitu ya. Perhatikan lingkungan sekitarmu, kemudian tentukan segmen pasar yang dijadikan peluang usaha potensial di daerahmu. Nah, jadi kamu harus menentukan konsumen atau segmen pasarmu yang akan kamu tuju untuk berjualan gitu ya. Kemudian rencanakan usaha makanan internasional berdasarkan segmen pasar tersebut. Nah, jadi
harus merencanakan usaha apa yang akan kamu buat, jenis makanan internasional apa. Nah, nanti kan di tugas 1 kamu kan mencari beberapa usaha makanan internasional ya. Nanti bisa direferensikan di situ. Kemudian tentukan modalnya berapa, jumlah tenaga kerjanya berapa, jenis makanan yang akan dipasarkan itu apa, dan cara memasarkannya. Lalu modal itu berarti seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, ini termasuk faktor produksi ya, modal, tenaga kerja gitu ya. Kemudian presentasikan nanti saat Google Meet minggu depan gitu ya. Nanti akan ada sesi presentasi dan untuk mempresentasikan tugas kelompok ini. Nah, itu ya yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dicermati kembali isi videonya tadi. Kalau ada yang perlu ya dicatat dengan baik ya supaya kita memiliki catatan karena ingatan yang paling kuat itu adalah catatan kita. Kenapa? Kalau kita hanya mengingat-ingat di otak kita mungkin bisa lupa, tetapi kalau kita memiliki catatan maka kita akan bisa membuka kembali catatan tersebut. Nah, itu saja anak-anak, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.